would you die for? Who would you lie for, lie for? This ain't the Bible. 'Cause I got a rifle, rifle. Don't ever fuck with me. 'Cause I got enemies, I got enemies. Nobody's there for me. So Father, forgive me for you know that. Halo, nama saya Ahmad Zulfikar Wikandana dengan NPM terakhir 303. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Prastia, NPM 22043010153. Halo, perkenalkan nama saya Alexanova Andreas, NPM 22043010010139. Halo, kenalin, aku Faria Mardia Sabina, NPM 21041010268. Saya Gusti Luisa dengan NPM 206. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu delik pers. Delik pers sendiri mempunyai dua suku kata. Kata yang pertama delik yang artinya tindak pidana, pers sebagai wartawan dan juga media jurnalis, yang dimana secara bahasa delik pers adalah tindakan pidana yang dilakukan oleh wartawan atau juga lembaga pers. Delik pers adalah peristiwa atau perbuatan orang-orang pers yang dimana perbuatan tersebut dapat diancam atau patut diduga melanggar pasal-pasal hukum pidana. Selanjutnya adalah menurut Eksperaturan Dewan Pers Reglemen pada tahun 1856, delik pers adalah sebuah kejahatan atau pelanggaran dengan mempergunakan barang cetak yang berupa melipat gandakan tulisan, hasil seni lukis, dan juga teks musik, yang dimana dihasilkan oleh pekerjaan mesin atau bahan kimia. Apabila arah pengertiannya adalah mengikuti WVS, dapat disebutkan bahwa delik pers adalah kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan. Menurut Van Hattum, suatu delik dapat dikategorikan sebagai delik pers apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Harus dilakukan dengan barang cetakan. 2. Terdiri atas pernyataan, pikiran, atau perasaan seseorang. 3. Adanya tindak publikasi yang dapat menumbuhkan suatu kejahatan. Nah, kriteria nomor 3 menjadi penentu apakah suatu delik dapat dikatakan sebagai delik pers atau bukan. Hal ini dikarenakan tindak pidana, pikiran, atau perasaan seseorang tidak dapat dikatakan sebagai delik pers selama belum dipublikasikan. Sebagai contoh, tindakan pencemaran nama baik termasuk ke dalam tindak pidana. Namun, tindakan ini baru dapat dikategorikan sebagai delik pers apabila pencemaran nama baik tersebut telah dipublikasikan melalui media. Mengenal sifat delik pers. Sifat delik pers dibagi menjadi dua, ada sifat delik biasa dan sifat delik aduan. Sifat delik aduan hanya berproses pidana jika terdapat aduan yang merugikan pihak atau individu tertentu. Jadi selama tidak ada aduan, maka pers atau wartawan tidak dapat digugat, dituntut ataupun diadili. Berbeda halnya dengan delik biasa. Delik biasa tidak perlu ada aduan terlebih dahulu, karena aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan hukum apabila mengetahui pers melakukan tindakan seperti pembocoran rahasia negara, menghina presiden atau wakil presiden, ataupun sejenisnya. Dalam KUHP, delik pers dibagi menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Menurut Bambang Purnomo, kejahatan berarti perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum. Dalam bahasa Belanda rechtdelikten, kejahatan berarti perbuatan yang tidak adil, baik menurut ukuran batin maupun menurut undang-undang. Bambang Purnomo juga menjelaskan makna pelanggaran, yaitu perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang sudah ditentukan. Kejahatan di Belanda disebut wetdelikten, yang berarti perbuatan yang belum tentu dirasakan sebagai ketidakadilan menurut batin manusia. Perbedaan utama antara kejahatan dan pelanggaran adalah kejahatan bersifat malum in se, di mana tindakan kejahatan menyerang atau merugikan kepentingan yang fundamental, seperti jiwa, harta, atau kehormatan. Sementara pelanggaran bersifat malum prohibitum, karena hanya melanggar aturan hukum atau ketertiban yang bersifat administratif atau regulatif. Delik memiliki dua elemen dasar, yaitu yang pertama bagian objektif. Menunjuk delik terdiri atas perbuatan dan akibat yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang melawan hukum yang dapat diancam dengan pidana. Lalu yang kedua, bagian yang subjektif yang merupakan anasir kesalahan dari delik. Sedangkan menurut Apeldoorn, elemen delik terdiri atas elemen objektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum. Sedangkan elemen subjektif yang berupa adanya seorang pembuat yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum. Elemen objektif terbagi atas 4
perempuan, kedua akibat dari perbuatan, tiga keadaan yaitu faktor yang memberatkan atau yang meringankan, dan yang keempat unsur melawan hukum. Use my language doesn't hang up on how shitty I've been feeling. I'm sorry, I feel no attraction and none of these men are women. 'Cause I've been so low for so long. Oh, oh, oh.